Selamat Hari Sabat. Laporan mission kita pada 8 Mei bertajuk Sengatan Kelajangking yang boleh membawa maut. Carlos Reyes 39 tahun dan Laus Murillo 34 tahun. Kira-kira 7 malam Pastor Carlos dan istrinya Laus bersiap untuk tidur. Mungkin ada yang berpendapat bahwa jam 7 malam adalah masih awal untuk tidur. Tetapi Pastor Carlos dan istrinya tinggal di pergunungan terpencil di Colombia, bekerja sebagai misionaris kepada penduduk asli Embera di pergunungan itu. Semua orang tidur awal. Tiba-tiba malam itu berbunyi kuat di pintu rumah. Pastor, Wah, seorang wanita menangis. Keluar. Laus membuka pintu. Di luar berdiri Chandina, seorang anggota jemaatnya. Seorang bayi telah disengat oleh seekor kelajangking, kata Chandina. Ketakutan kelihatan di matanya. Pastor Carlos dan Laus dengan pantas berpakaian. Semasa Pastor Carlos mengambil lampu sulu, Laus adalah seorang juru rawat. Dia berlari ke dapur dan mengambil bawang putih segera, balang berisi air minum, dan alat penitis. Candida memimpin pendeta dan istrinya ke rumah bayi itu. Mereka berjalan dengan berhati-hati pada malam yang gelap. Ular dan kelajangking mungkin sedang mengintai di celah-celah rumput. Setibanya di rumah bayi tersebut, mereka dapati hanya ibu dan bayinya yang berusia setahun berada di rumah. Ayah telah pergi untuk mencari Bomo. Ibu memegang bayi itu dalam pelukannya. Bayi itu berubah menjadi unggu dan menggigil dengan kuat. Saya membaringkan dia di ayunan, tetapi saya tidak lihat kelajangking itu. Jelas ibu sambil menangis. Kemudian dia menjerit, dan ketika saya mengangkatnya, saya melihat kelajangking itu. Dia menunjuk kepada kelajangking besar yang hancur di lantai. Dia telah membunuh kelajangking itu dengan kasut. Laus mengambil bayi dari pelukan ibu dan mencari luka yang disengat. Dahinya berkerut karena risau. Bayi itu hampir mati. Mari kita berdoa, katanya. Ibu memegang bayi yang menggigil itu di pelukannya. Berlutut di lantai, Pastor Carlos, Laus, dan Candida bergabung dengannya. Mereka berpegang tangan. Tuhan, Engkau memiliki kuasa dan Engkau satu-satunya yang dapat menyembuhkan bayi ini. Pendeta Carlos berdoa. Laus membasuh luka bayi itu. Dia menghancurkan bawang putih dan meletakkan beberapa pada luka itu. Kemudian dia mencampurkan bawang putih dengan air minuman dari balang dan menggunakan penitis untuk memasukkan titisan ke dalam mulut bayi itu. Lepas itu, Pastor Carlos berdoa lagi. Dia dan Laus mengulangi proses mencuci luka itu, merawat dengan bawang putih, dan berdoa berulang-ulang selama 1 jam. Secara beransur-ansur, gigilan bayi itu meredah. Kulitnya yang ungu itu berubah menjadi merah jambu yang sehat. Anda boleh menyusu bayi ini sekarang, kata Laus, sambil menyerahkan bayi itu kembali kepada ibu. Ibu menggendong bayi itu. Dia mula menyusu. Keluarga itu tidak lagi memerlukan Bomo. Tuhan Surgawi lebih berkuasa. Pastor Carlos berdoa buat kali terakhir. Doa kesyukuran yang menggembirakan. Terima kasih Tuhan karena menjawab doa kami untuk bayi ini, katanya. Kami meminta agar Engkau menggunakan keajaiban untuk menyembuhkan hati keluarga ini sehingga mereka memahami bahwa Engkau benar-benar Tuhan. Sebagian daripada persembahan sahabat ke-13 kuartal ini akan membantu membuka pusat pengaruh hidup lebih baik di University Advent Colombia untuk melatih para pelajar menjadi misionaris seperti Carlos. Carlos sendiri tamat di university itu. Terima kasih karena merancang persembahan sahabat ke-13 dengan murah hati.